Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Wa hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza jaa'atuhum dzikrahum fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Para jamaah, di dalam ayat yang ke 17, 18 dan 19. Jadi yang sering kita dengar dari seorang imam, fa'lam annahu la ilaha. Ini ada di ayat berapa? 19. Ya. Saya tanya tak jawab sendiri. Ya, ben cepat. Ya. Jadi semua itu nanti kalau kita pelajari Al-Qur'an ini ketemu kabeh. Ya. Bismillah. Jadi ayat 17 surah Muhammad, surah yang ke 47, Allah berfirman, walladzina tadaw, adapun orang-orang yang mendapatkan hidayah. Siapa mereka ini? Wahumul mu'minun, yaitu orang-orang mukmin. Zadahum huda, zadahumullah, Allah akan menambah kepada mereka petunjuk tadi. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan memberikan balasan kepada mereka dari hasil ketakwaannya ini. Ai alhamahum ma yattaquna bihin nara, Allah akan mengilhamkan, memberikan petunjuk langsung kepada orang tadi terhadap apa-apa yang bisa mereka mencegah dari api neraka. Dengan syarat satu, hidayah itu harus dicari. Walaupun ada hidayah itu yang langsung datang sendiri, tapi secara umum harus dicari. Dan itu sudah jenengan lakukan setiap pagi ke sini. Itu dalam rangka mencari hidayah. Setelah dapat, dikelola. Dikelola itu apa? Dikembangkan. Jangan hanya itu. Jadi setelah dapat hidayah, kemudian lalu dikelola. Kalau seumpama hidayah itu membutuhkan infak kita kalau hari Jumat, yang namanya Jumat barokah, ya kita lakukan. Nah, itu namanya mengelola itu. Jadi hidayah itu memang sebagian langsung Allah berikan, tapi yang banyak adalah harus dicari. Dan setelah dicari, setelah nemu, dikelola
dikembangkan. Allah berjanji wa atahum taqwahum. Allah nanti akan memberikan balasan dari hasil ketakwaannya. Sebab kalau takwa itu ini prakteknya, amaliyahnya itu takwa. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Nah, itu namanya takwa kan? Jadi takwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Jadi orang itu tidak cukup hanya beriman, tidak cukup beriman, harus diwujudkan dengan amaliyahnya, prakteknya. Itu namanya nanti wa atahum taqwahum. Dengan cara apa? Orang kalau sudah diberi hidayah oleh Allah, itu nanti akibat berikutnya alhamahum ma yattaquna bihinar. Allah akan memberikan petunjuk langsung, memberikan bisikan langsung kepada orang itu terhadap apa-apa yang bisa mencegah dia dari api neraka. Mau korupsi, jangan, ini kan punya negara. Nah, gitu. Mau mau cukup pencitnya tonggo. Wah, ini kalau dibuat sambal pencit enak ini. Tapi itu punya tonggo. Nah, sekarang dengan adanya HP gampang, ya kan? Nah, orangnya, makanya jenengan kalau punya tonggo yang punya pencit, ya itu jenengan harus punya nomor HP-nya. Nanti suatu ketika kok pingin, ya di SMS, Pak saya kok pingin pencitnya, ya. Saya tak minta ya, 2 karung, hah? Mintanya kok 2 karung? Jangan 2 karung, ya loro apa telu. Apalagi alasannya hanya untuk nggawe sambal pencit, 1 cukup. Maksud saya cerita begini tuh jangan sampai jenengan ngambil pencitnya tonggo, atau ibu ngambil pencitnya tonggo lalu dipakai untuk sambal pencit yang akhirnya suaminya itu lemu karena sambal itu. Wah, itu susah itu nanti. Katanya Rasulullah kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Semua daging yang tumbuh karena barang haram, maka yang pantas tempatnya orang tadi itu neraka. Jadi usahakan daging kita itu bukan karena makan barang haram, yang halal banyak kok. Tapi insya Allah kalau orang itu sudah mendapatkan hidayah dari Allah, gitu-gitu tuh enggak amper, gitu-gitu enggak bisa, bukan. Itu namanya alhamahum ma yattaquna bihi anar. Itu ayat yang ke-17. 18-nya fahal yanzuruna, kembali kepada orang kafir Mekah lagi nih. Fahal yanzuruna, maka apakah, atau hal di sini bukan apakah ya? Tidak ya. Pernah saya sampaikan kepada para jamaah, kalau ada hal kemudian di belakangnya ada illa, halnya itu artinya menjadi tidak. Jadi fahal yanzuruna illa, nah, berarti mereka tidak menunggu-nunggu, ya. Ma yantadhiruna, mereka tidak menunggu-nunggu, ai kufaru Makkah, yaitu orang-orang kafir Mekah yang selalu yang selalu ngerongrong Nabi itu. Sebetulnya umur mereka yang sisa itu sebetulnya tidak menunggu-nunggu illa sa'ah, kecuali datangnya kiamat. Yang mana kiamat itu katanya anta tiyahum baghtah. Kalau datang itu mendadak, kalau datang itu sekonyong, apalagi tiba-tiba, ujuk-ujuk, dumadaan, okay. Baghtah. Kalau bahasa Arabnya faja'atan. Baghtatan itu sama dengan faja'atan. Ya, benar. Antatiyahum
badalus timalin minas sa'ah. Antatiyahum itu sebagai badal kan, pengganti istimal yang terkandung di dalam lafal as-sa'ah. Ai laisal amru illa antatiyahum. Tidak ada persoalan itu kecuali ya kedatangannya. Jadi orang-orang kafir Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab sebetulnya katanya sisa umurnya ya, di dalam memusuhi Rasul itu tidak lain kecuali ya hanya nunggu itu nanti kiamat. Padahal faqad jaa asyratuha, maka sungguh telah datang asyratuha, tanda-tandanya, alamatuha. Jadi asyratuha itu sama dengan alamatuha. Alamat atau tanda kiamat itu sebetulnya sejak dulu itu sudah datang. Minha diantaranya adalah bi'satun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu diutusnya Nabi. Jadi dengan diutusnya Nabi, oh berarti sudah kiamat sudah dekat. Karena apa? Karena Nabi adalah Nabi terakhir. Ya, setelah itu tidak ada. Katanya ayat berapa kemarin? 40. Surahnya 33. Surah 33, surah Al-Ahzab di ayat 40 Allah berfirman, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu tidak lain, bukanlah sebagai bapak seorang lelaki, tetapi dia adalah seorang rasul dan nabi terakhir. Wan shiko apa itu? Di depan bi satu. Nah, kalau bi satu berarti wan shiko kul qamar, yaitu terbelahnya bulan. Dulu pada zaman Rasul itu terjadi sebagai salah satu mukjizat Rasulullah. Orang kafir itu minta, Muhammad, kamu itu kalau memang Rasul, coba bulan yang di langit itu kamu belah. Itu loh, permintaannya orang kafir itu kadang-kadang aneh-aneh. Nah, karena Nabi itu pingin orang yang dihadapi itu beriman, Nabi mohon kepada Allah. Terbelah ini. Di surah Al-Qamar, ya, Al-Quran ayat berapa? Ayat 1. Surah Al-Qamar itu sebelum Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman 55, berarti Al-Qamar 54. Surah 54, surah Al-Qamar ayat 1. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat, diawali ada ditandai dengan bulan terbelah. Dan menurut riwayat katanya kejadian itu tertulis di tembok besar Cina itu. Jadi kalau jenengan pingin bukti nyata ya ndelok ke situ. Ya. Mulai sekarang nyimpen untuk biaya ke situ. Faqad jaa asyratuha. Yang ketiga apa katanya? Waddukhon, yaitu munculnya apa? Dukhon itu kabut. Nggak pakai kalang ini, kabut. Jadi dulu itu di zaman Rasul itu pernah datang muncul kabut. Di surah apa? Ya Ad-Duhan, ya. Surah Ad-Duhan. Surah Ad-Duhan itu surah yang ke 44. Ya, Ad-Duhan itu 44. Ad-Duhan. Nah, ini kan sekarang ini kan surah 47, berarti sudah lewat. Tapi kayaknya sudah lupa ya, kayaknya sudah lupa. Ayat berapa? 10. Fartaqib
yauma ta'ti sama bidukhanim mubin. Tunggulah yauma ta'ti sama, ketika langit membawa kabut, yang mereka itu merasa, ini ada awan ini berarti akan ada hujan, dan hujan itu kalau di Mekah Madinah itu berarti tanda-tanda kesuburan. Ternyata bukan kabut yang biasa, justru adalah siksaan dari Allah. Dan setelah itu di Mekah Madinah itu terjadi kekeringan panjang sekitar 7 tahun, dan itu termasuk salah satu tanda akhir. Loh, Nabi itu kan sudah 1400 tahun lebih, ya, kok kiamat nggak teko-teko? Ya jangan bilang gitu, ya, namanya nantang-nantang gitu, ya. Ada hadis qudsi yang menyatakan, selama ada orang yang sujud di bumi ini, selama itu pula kiamat ditunda oleh Allah. Laula syuyuhun rukka, walaula atfalun rudda, walaula bahaimu ru'a, la asabna alaihim minas sama'i sobba. Andaikan tidak ada orang tua yang masih tekun sholatnya, itu. Andaikan tidak ada bayi yang sedang menyusu, dan andaikan tidak ada binatang yang masih mencari rumput di padang rumput, sudah kami turunkan siksaan yang sehebat-hebatnya dari langit. Di surah Al-Anfal 33 sudah ada, apalagi kan gitu Qur'annya itu. Tapi hadis qudsi itu sudah hampir menyamai Quran karena dari Allah, tapi lafalnya dari Rasul. Jadi itu. Apalagi juga wal asri, ya kan? Surah wal asri itu, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu asar. Jadi seakan-akan Nabi itu diutus, masanya itu sudah mau surup, mau terbenam. Tapi karena karena masih ada orang yang sholat, masih, apalagi di Kebun Sari, iya, di Kebun Sari. Selain Al-Akbar mungkin ya termasuk paling banyak ya di Kebun Sari ini. Sholat subuh berjamaah dan terus langsung ngaji. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga ya langsung dipraktekkan. Apa tadi katanya? Fa'anna lahum, bagaimana bagi mereka? Idza ja'atuhum, apabila datang hari kiamat kepada mereka, as-sa'ah, zikrahum, zikir mereka, ingat mereka. Berarti apa? Keinsapan. Ketika hari kiamat datang baru insaf, ya enggak bisa, enggak ada gunanya, ya. Kaseb la yanfa'uhum, enggak ada manfaatnya. Orang insaf itu harus sekarang, ketika masih sehat walafiat, ketika undi-undi masih enak. Nah, itu lalu insaf baru ada manfaatnya. Kalau sudah kiamat, jangankan sampai hari kiamat, sakaratil maut saja, ya kan? Kemarin ayat berapa kemarin itu? 18. Surahnya berapa kemarin? An-Nisa. Surah An-Nisa surah 4 ayatnya 18. Di situ Allah menyatakan, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak diterima tobatnya orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, lalu setelah sakaratil maut baru mengatakan inni tubtul an, saya sekarang tobat. Gak iso. Kalau di sini istilahnya fa anna lahum idza ja'atuhum
dzikrahum. Subhanallah, bahasanya itu kok hebat sekali. Ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada yang fa'lam annahu langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, langsung gitu. Yang baik itu diberi sing dawa dulu telu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sepanjang nafas kita. Katanya Rasulullah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah sepanjang nafasnya, maka itu sama dengan bilang la ilaha illallah 1000 kali. Jadi orang yang bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali, itu sama dengan jenengan hanya bilang la ilaha illallah sampai ente anunya, nafasnya. Makanya walaupun Nabi menyatakan afdhalu dzikri la ilaha illallah, ya, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Padahal kalau kita sholat sering imam baca la ilaha illallah ping 3 tok, tapi dawa. Itu sama dengan 3000 sudah. Nah, inilah mengamalkan sesuatu kalau dengan ilmunya itu enak, ya. Disangka dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kalau sudah seket geleng-geleng tok, tidak ada suaranya. Saking dari asiknya geleng-geleng. Geleng-geleng ini adalah untuk mengasyikkan zikir, bukan lalu zikirnya hilang, tinggal. Jadi ini malaikat opo itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya dum ya Muhammadu ala ilmika, ya, ala ilmika bidzalikan nafi fil qiyamah. Dum, teruskan. Damai itu langgengkan, teruskan wahai Nabi Muhammad sesuai dengan pengetahuanmu tentang itu yang ada manfaatnya sampai hari kiamat. Artinya kita menyatakan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah itu sampai akhir hayat kita. Akhir hayat kita. Sebab itu kalau mandek, satu langkah sebelum wafat mandek, murtad, hilang kabeh. Katanya ayat 217 surah Al-Baqarah, wa may yatadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang murtad dari agamanya dan mati dalam keadaan kafir, maka semua amalnya dunia akhirat hangus, habis, terhapus. Na'udzubillah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir, ya, mana? Wastaghfir li dzambik, dan istighfarlah kamu karena dosamu, li ajlihi, karena dosamu. Kila, ada yang berpendapat lahu dzalika, itu untuk Rasul, ma'a ismatihi, ya, padahal Nabi itu terjaga dari perbuatan dosa, tapi Nabi disuruh istighfar. Ya. Kenapa? Litas tan nabihi ummatuhu, agar umat Nabi itu nyontoh Nabi. Sunnah itu loh, sunnah litas tan, supaya nyontoh Nabi. Waqad fa'alahu, dan itu Nabi telah melaksanakannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya mengatakan, inni la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Sungguh saya mohon ampun kepada Allah setiap hari itu tidak kurang dari 100. Tidak kurang dari 100. Jangan kalau istighfar ping piro? Setelah sholat duhur
3 kan, astagfirullahaladzim li wali walidayya, wis gak nambah maneh, asar telu, maghrib telu, itu pun kalau jamaah ke masjid. Kalau ndak di rumah ya sudah, assalamualaikum assalamualaikum langsung minum teh atau apa, anggap jamaah terus, duhur telu, asar telu, maghrib telu, isya telu, subuh telu, 15 tok. Nabi yang tidak punya dosa aja berapa? 100 kali. Berarti kita kalau bisa lebih dari itu. Ya. Walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonkan juga ampun untuk orang mukmin laki dan orang mukmin perempuan. Ini salah satu juga kita saling memohonkan ampun untuk sesama orang mukmin. Ya, walaupun ini awalnya dari Rasul disuruh. Ya, wastaghfir, wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Di samping yang sudah sering saya sampaikan dulu, ayat 41 surahnya 14. Surah 14 artinya 14, ayatnya 41. Nah, dibalik 1441. Surah Ibrahim ayat 41 apa? Rabbana ufilli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana ufilli, ampunilah dosa saya, wali walidayya, dan kedua orang tua saya, walil mu'minin, dan juga ampuni orang mukmin. Katanya yang bisa mendoakan orang tua itu hanya anaknya, Pak Besol. Itu baru satu hadis, baru satu dalil. Dalam Al-Quran itu dalil itu seambrek. Nah itu, makanya memang ngaji itu harus tamat. Ya. Berarti kalau hanya sampai samono, berarti ngajinya belum tamat itu. Sudah bengok-bengok. Jangan. Ya. Banyak orang pintar di sekitar kita ini. Waghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat fihi ikramun lahum. Di dalam lafal ini katanya ada penghormatan yang tinggi bagi orang mukmin, ya apa? Bi amri nabiyihim bil istighfar lahum. Yaitu Allah perintahkan kepada Nabi mereka untuk memintakan ampun untuk mereka. Ini merupakan penghormatan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Sampai Rasul saja disuruh wastaghfir lidzambika walil mu'minin wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Ya. Mutasorrifakum li isghalikum bin nahar, yaitu bolak-baliknya kamu, ada yang dari Kebonsari ke Wonokromo, yang Wonokromo ke Kebonsari, yang dari Kebonsari ke Pasuruan, yang Pasuruan kerjanya di Surabaya. Ini itu namanya mutaqallabakum, ya. Bolak-baliknya kamu di dalam bekerja untuk mencari nafkah, untuk mencari sangu hidup di siang hari. Wa maswakum, dan Allah juga tahu tempat tinggalmu, ya, yaitu ma'wakum ila madja'ikum bilail. Kalau siang ke sana kemari untuk kerja, kalau malam balik lagi ke rumah, ke tempat tinggal untuk tidur, ya, untuk istirahat. Wa huwa alimun bi jami'i akhwalikum. Dialah Allah yang maha tahu segala keadaan kamu. La yakhfa alaihi syai'un minha. Tidak ada satupun yang samar, yang rahasia bagi Allah. Oleh karena itu fahdharuh, maka hati-hatilah kamu. Itulah apa keterangannya, ayat berapa tadi? 17, 18.
صلى الله